Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Angela Winda di Sport Talk. Sport Talk, let's talk about sport. Ya pemirsa, seperti yang Anda ketahui, Indonesia belakangan ini kerap kali mengikuti ajang olahraga di skala nasional maupun internasional. Tak jarang pula kita mendengar beberapa kabar baik dari atlet-atlet Indonesia yang meraih kejuaraan di sana. Tapi ya, masih banyak juga atlet-atlet ini yang kurang di spotlight oleh media. Oleh karena itu, Sport Talk hadir untuk menjadi perantara antara Anda, cerita atlet, dan juga segudang prestasi mereka. Kali ini saya akan berbincang dengan salah satu atlet olahraga dari cabang karate. Dia adalah Zidan Bagaskara. Kita sambut Zidan. Oke, halo Zidan. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, iya. Kesibukan belakangan lagi ngapain Zidan? Untuk kesibukan saat ini sedang mengikuti perkuliahan dan juga dibarengi dengan latihan untuk persiapan masuk di tim DKI. Wah, berarti lumayan padat ya. Iya. Kuliah terus dibarengin juga latihan-latihan. Oke, Zidan, kamu ini saat ini tergabung di perguruan karate mana? Di Institut Karate di Indonesia, singkatannya INKAI. Inkai, oke. Kenapa sih kamu memutuskan untuk masuk ke dunia karate? Untuk pertama kali masuk karate itu karena faktor orang tua. Jadi saya itu pertama kali karate pada kelas 1 SD. Jadi orang tua itu menyarankan untuk bagaimana supaya anak laki-laki itu bisa bela diri. Karena kan bela diri itu kan penting ya untuk diri kita. Jadi karena saya anak laki-laki itu wajib untuk ikut bela diri. Dan akhirnya waktu itu ada dua pilihan, antara pilihan karate atau taekwondo. Tapi akhirnya ya seperti cap-cip gitu, jadi yang dipilih karate. Nah, jadi akhirnya masuk ke karate. Masuk karate. Nih, aku sempat cari-cari gitu kan. Nama Zidan tuh sebenarnya adalah salah satu pemain sepak bola gitu. Nah, sebenarnya jangan-jangan tuh harapan dari orang tua kali ya? Benar. Oh, Jadi nama Zidan itu apa ya? Jadi mama. Jadi kebetulan bukan karena ayah yang suka bola. Jadi karena mama waktu itu nonton Piala Dunia dan juara Piala Dunia itu adalah Prancis. Nah, jadi akhirnya mama fans sama Zidane, akhirnya dikasih nama Zidane. Nah, jadi selain itu juga aku juga aktif juga main bola gitu. Jadi dari kecil itu memang ikut futsal dan juga karate. Namun waktu udah mulai mau difokusin, jadi pelatih karate itu memberi pilihan apakah memang mau di bola atau karate. Jadi harus pilih salah satu. Jadi akhirnya dipilih karate. Dari mama nggak apa-apa kamu masuk ke karate? Nggak apa-apa sih, karena memang mama bukan tipe yang harus ini harus A harus B harus C, jadi ngikutin mau anak aja. Keren juga ya, ternyata ibu-ibu zaman sekarang nih nontonnya Piala Keduniaan ya. Iya, Oke. Oh ya, mungkin dari pemirsa ini masih ada beberapa yang belum kenal dengan Zidan Bagaskara. Oleh karena itu, saya akan membacakan beberapa prestasi dari Zidan. Yang pertama, Zidan ini meraih medali emas di kejuaraan nasional karate antar pelajar dan mahasiswa. Pernah meraih medali perak untuk Pekan Olahraga Nasional di tingkat nasional tentunya. Terus juga pernah meraih medali perunggu di prakualifikasi Pekan Olahraga Nasional. Dan untuk tingkat internasional pernah juga meraih medali emas di Basel Open dan juga medali emas di International Open Karate of Province The League. Ini masih banyak yang lain ya Zidan ya? Iya. Jadi kalau misalkan kalian penasaran gini tentang Zidan, kalian bisa kepoin mungkin Instagramnya? @zidanbp. Ya, bisa langsung dikomen aja ya pemirsa ya. Oke, dari prestasi-prestasi itu, siapa sih sebenarnya yang berkontribusi secara besar? Kontribusi paling besar itu tentu orang tua ya. Karena saya merasa bahwa kontribusi orang tua itu luar biasa. Semenjak saya dari kecil itu memang orang tua selalu menekankan kepada saya untuk kalau kita udah berfokus di satu bidang, kita harus benar-benar fokus di bidang tersebut. Jangan mencoba bidang-bidang lain kalau kita udah nyaman di bidang tersebut sih. Berarti dari orang tuanya juga ngasih pendidikan seperti itu ya? Suportif dua-duanya berarti? Sportif banget. Wah, bagus sekali berarti ini ya. Nah, ngomong-ngomong tentang kesuksesan nih Zidan, dari yang dibacakan tadi, atau mungkin ada yang belum saya bacakan, yang mana sih yang paling berkesan untuk Zidan? Kalau untuk individu, secara individu itu yang paling berkesan itu adalah kejuaraan di league tadi itu di Belgia. Itu memang usaha saya untuk bisa meraih ke sana, bisa bertanding di sana itu saya bilang salah satu pencapaian saya yang luar biasa, karena memang kejuaraan seperti itu memang saya sudah saya planning sejak awal gitu kan. Untuk pencapaian sebagai seorang atlet itu saya selain tadi di Belgia itu di PON. Karena kan kalau di PON itu adalah event terbesar di Indonesia, event olahraga terbesar. Nah, maka dari itu untuk saya bisa meraih medali, bahkan medali perak di PON itu menurut saya salah satu pencapaian yang luar biasa lah.
Oke, untuk yang di internasional tadi, pastinya persiapan kamu lumayan panjang kan ya? Boleh diceritakan mungkin ada kendala apa gitu? Kalau untuk internasional itu saya terakhir kali bertanding tahun 2019 yang di Basel Open. Itu memang persiapannya sangat lama, kurang lebih dua tahun lah untuk persiapan untuk pertandingan itu, karena sebenarnya yang di Basel Open itu bukan inti dari tim kami mengikuti kejuaraan tersebut, tapi memang itu sebagai eksebisi atau uji coba tryoutnya. Nah, itu menjadi salah satu pertandingan yang kami ikuti. Nah, kalau untuk persiapannya itu memang untuk saya kalau bergabung di tim DKI itu persiapannya sangat lama, karena kan sebelum mengikuti PON itu ada namanya prakualifikasi PON. Nah, itu jadi kita ibaratnya harus mati-matian di prakualifikasi PON agar kita mendapatkan peringkat 10 besar untuk bisa bertanding di PON. Nah, jadi untuk training centernya itu dilaksanakan bisa sampai 2 sampai 3 tahun, namun tidak dikarantina di suatu tempat. Tapi kalau dikarantina di suatu tempat itu kurang lebih satu tahun sebelum pertandingan, jadi itu dikarantina. Kalau proses karantina gitu nggak ganggu kuliah kah? Kalau untuk kemarin, jadi saya selalu mengatakan bahwa kalau di balik musibah itu ada berkahnya. Nah, jadi berkahnya bagi saya itu adalah ketika kemarin mengikuti PON. PON itu kan di tahun 2021 kemarin. Nah, seharusnya itu 2020. Namun karena pandemi, jadi diundur 1 tahun. Nah, jadi yang saya lakukan adalah ketika training center itu, saya berlatih di pagi hari jam 9 sampai dengan jam 11-12, kemudian lanjut jam 1 sampai jam 4. Nah, tentu kan jam latihan saya ini bentrok dengan jam perkuliahan. Nah, ini menurut saya saya melihatnya ini sebagai sebuah tanggung jawab dan juga sebuah konsekuensi yang harus saya hadapi, karena saya harus bertanding, fokus di pertandingan dan juga fokus untuk kuliah, karena saya juga tidak ingin mengambil cuti, karena menurut saya selama saya bisa menjalankan keduanya, mengapa tidak gitu. Jadi konsekuensi yang harus saya hadapi adalah ya tadi bentroknya jadwal latihan dan juga jadwal kuliah gitu. Ya, jadi yang saya lakukan adalah ketika saya latihan itu saya udah meminta izin kepada pelatih bahwa ketika ada perkuliahan yang berbarengan dengan jadwal latihan, maka di situ saya memakai earphone. Jadi latihan sambil mendengar earphone. Jadi gitu, sambil dengerin dosen lah gitu. Berarti tekadnya Zidane nih kita lihat kuat juga ya untuk menjadi seorang atlet tapi membarengi dengan kuliah. Berarti punya target untuk lulusnya sama teman-teman. Oke. Dilihat-lihat dari latihan kamu itu keras sampai membuahkan hasil berakhir kemenangan, tapi juga tadi dibarengi sama kuliah. Kira-kira kamu merasa nggak sih apresiasi dari masyarakat gitu setimpal sama apa yang udah kamu keluarin gitu, effort kamu? Ya, kalau untuk apresiasi pasti ya, terutama memang dukungan dari KONI DKI ya, Komite Olahraga Nasional Indonesia, itu yang memang mewadahi olahraga yang ada di Indonesia begitu, terutama khususnya kalau saya di DKI itu kan KONI DKI ya, berarti yang organisasi intinya itu dari KONI gitu. Nah, untuk apresiasi saya merasa sih memang apresiasinya untuk sekarang ini sudah lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Terlihat dari memang kalau misalnya kita berkaca kepada pertandingan PON yang memang event terbesar itu, dari pengalaman senior-senior sebelumnya, bahwa kalau misalnya mendapatkan medali emas di PON itu memang setidaknya ada kesempatan yang lebih besar untuk bisa menjadi PNS gitu sih. Jadi itu memang olahraga untuk saat ini memang sudah lebih dihargai dan juga sudah prospeknya lebih baik dibanding sebelumnya. Berarti untuk sekarang ini udah jauh lebih baik begitu ya. Tapi sebenarnya tuh masih ada gitu atlet-atlet berprestasi di luar sana yang masih kurang di spotlight oleh media. Kayaknya media Indonesia ini kebanyakan itu ke bulu tangkis, benar nggak sih? Iya kan? Nah, opini Zidane terkait hal itu bagaimana? Karena memang ya saya setuju sih kalau untuk atlet-atlet kurang di spotlight gitu, karena memang di Indonesia ini kan minat-minat masyarakat itu kan di sepak bola dan juga di bulu tangkis ya. Jadi memang banyak yang tidak terlalu terlihat gitu prestasi-prestasi yang yang anak-anak bangsa ini sebenarnya punya potensi loh untuk bisa membanggakan Indonesia. Jadi memang tergantung dari minat dari penontonnya juga ya. Oke Zidane, kalau boleh tahu nih untuk pertandingan besar selanjutnya Zidane ada apa? Jadi untuk event pertandingan selanjutnya itu saya sekarang untuk persiapan untuk bergabung di tim DKI lagi untuk persiapan kejuaraan PON mendatang di Medan. Wah, berarti tahun berapa itu kalau boleh tahu? 2024. Persiapan dari sekarang? Persiapan dari sekarang. Wah, semangat ya untuk persiapannya dan semoga ya bisa meraih lagi itu ya juara ya. Untuk pemirsa yang punya ketertarikan di dunia karate, bisa nih tonton Zidane di PON di Medan ya.
nggak usah ke Medan, cari aja di TV gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang dukungan, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan saya, yaitu ada Selin di Honbu Dojo Inkai di daerah Jakarta Timur. Kepada Selin, silahkan. Terima kasih Jelawenda yang ada di studio. Ya pemirsa, sekarang saya sedang berada di Honbu Dojo Inkai yang merupakan tempat Zidane melakukan simulasi untuk pertandingan yang akan datang. Langsung saja kita masuk untuk berbincang dengan pelatih dari Zidane dan juga dengan para atlet muda. Ibu, latihan apa aja sih yang biasanya dilakukan oleh para atlet di sini? Latihan yang kita lakukan para persiapan atlet ya, dari Kihong. Terus kalau memang atlet itu masuk di kata, nanti saya akan persiapkan di kata ke komite. Jadi awal dari sebelum latihan kata dan komite di Kihong. Kihong itu tujuannya untuk basic kekuatan kaki, badan, tangan itu. Jadi kayak di kepemanasan ya Bu? Iya, dari pemanasan. Jadi awalnya pemanasan selesai masuk ke Kihong. Jadi persiapan untuk kan kata dan komite seperti itu. Kalau menurut Ibu bagaimana sih perkembangan Zidane selama dia berlatih? Perkembangan Zidane dari saya kenal dari dia usia dini sampai dia sekarang senior itu cukup bagus dan luar biasa. Dia semangatnya itu luar biasa bagi saya. Kecewanya dia cukup banyak, tapi semangat juangnya dia untuk menjadi juara itu luar biasa. Itu yang saya salut sama dia sampai sekarang. Dan dia tidak pernah putus asa. Latihan itu selalu dia tekuni. Lalu apa sih harapan Ibu untuk para atlet-atlet di sini? Harapan saya mereka harus menjadi yang terbaik. Oke, jadi kalau mereka sudah menjadi yang terbaik, berarti kan juara. Juara berarti kami para pelatih berhasil mendidik mereka, melatih mereka untuk menjadi juara. Itu harapan saya ke mereka. Honbu Dojo Inkai berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo nomor 17, Jatinegara, Jakarta Timur, dan diresmikan sejak 22 September 2021 oleh Pangdam Jaya Maijen TNI Mulyo Aji. Dojo ini merupakan tempat pelatihan karate bagi para atlet yang tergabung dalam Institut Karate-Do Indonesia, mulai dari atlet pelatnas, Forky, kejuaraan dunia, dan yang berasal dari seluruh pelosok Indonesia. Harapannya, Honbu Dojo Inkai menjadi sarana untuk meningkatkan keahlian dan prestasi atlet pada kejuaraan nasional dan juga internasional. Berikut adalah ungkapan salah satu atlet junior yang ada di Honbu Dojo Inkai. Sudah berapa lama sih kamu terjun di dunia karate? Udah 15 tahun. 15 tahun. Kenapa sih kamu terjun ke dunia karate? Awalnya sih karena untuk bela diri, jaga-jaga kalau di jalan, namanya waktu anak kecil ya, begitu dulu suka berantem lah ceritanya. Jadi akhirnya sama orang tua diarahin ke karate. Kira-kira kamu ada goal nggak sih ke depannya untuk mengikuti kompetisi yang mungkin nasional atau internasional? Kalau goal sih pasti ada ke depannya, pasti kan nanti kan ada kayak multi event kayak SEA Games, Asian Games, kalau insya Allah bisa jadi juga Olimpik, ada kesana sih pasti. Oke, kemudian apa sih pesan kamu untuk bibit karate yang masih kecil-kecil nih, junior-junior? Pesannya sih semangat terus latihan karena nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, semua bisa asal ada kemauan. Demikian informasi yang saya sampaikan. Selin Kurnia melaporkan dari Jakarta Timur. Kembali ke studio. Oke, terima kasih kepada Selin. Nah, ternyata ini atlet-atlet muda itu masih semangatnya menggebu-gebu ya. Dari Kak Zidane tadi juga bilang dari kelas 1 SD, benar? Iya, dari kelas 1 SD. Nah, berarti udah berbelas-belas tahun kan ya sampai sekarang. Nah, pernah nggak sih ngerasa kayak jenuh dan rasanya pengen nyerah gitu? Pernah. Kalau untuk jenuh sebenarnya hampir setiap latihan, kalau misalnya apalagi di karantina ya, itu tentu ada jenuhnya karena memang dalam satu hari itu kami latihan bisa 2-3 kali sesi gitu kan. Jadi ini tuh dilakukan intensif selama 1 minggu gitu. Jadi mungkin kalau rest dalam 1 minggu hanya 2 kali, itu di hari Minggu gitu. Jadi kalau misalnya untuk jenuh, bosan, ingin meninggalkan karate, itu sempat titik terendah itu waktu sekitar umur 14-15 tahun. Karena memang dari hasil-hasil pertandingan yang saya ikuti itu memang hasilnya tidak seperti apa yang diharapkan gitu. Jadi memang ada seperti ingin putus asa lagi. Namun orang tua menguatkan bahwa ini kita udah sejauh ini loh, kita misalnya ibaratnya udah menyelam di sebuah kolam gitu kan, udah semuanya satu badan kita. Setelah masa kita mau naik lagi sih gitu kan, kita juga udah ibaratnya sudah menyerahkan
seluruh kemampuan kita di karate gitu, masa mau begitu aja kita tinggalkan. Oh, jadi yang buat kamu bangkit lagi nih orang tua ya? Orang tua. Berarti memang orang tua kamu nih sangat suportif ya? Sangat kuat. Aku yang seneng. Karena kadang ada beberapa atlet yang kayak merasa orang tuanya tuh bilang nggak boleh. Ya kan, kayak ngerasa itu masa depannya apa? Ya. Ada kan yang kayak gitu kan? Nah, oke. Kalau gitu aku pengen tahu goal terbesar kamu ke depannya apa? Kalau untuk goal terbesar sebenarnya untuk mengikuti PON, nah, dan itu juga udah tercapai, medali perak. Untuk goal selanjutnya itu di PON nanti mendatang 2024 itu targetnya dapat emas. Wah, buat emas. Kemudian tergabung di tim nasional untuk mengikuti SEA Games, Asian Games, dan juga kejuaraan dunia. Oke, semoga goal kamu itu bisa tercapai satu persatu ya Zidane ya. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama saya di sini di Sport Talk kali ini. Ya baik pemirsa, itu dia cerita dari seorang Zidane Bagaskara, salah satu atlet DKI dari cabang olahraga karate, yang menutup episode Sport Talk pada hari ini. Tentunya masih banyak juga cerita atlet lainnya yang belum terspotlight oleh media. Oleh karena itu, jangan lupa untuk saksikan Sport Talk di episode mendatang. Perbincangan kali ini saya tutup. Selamat malam dan sampai jumpa.